Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Surahmat selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan pernikahan. Yang pertama adalah penghambaan seorang istri terhadap suami. Islam sebagai agama yang memberikan perhatian besar terhadap pentingnya institusi keluarga. Oleh karena itu, berbagai persoalan keluarga dimulai dari memilih pasangan, tata cara pernikahan, tata krama berhubungan suami istri, pendidikan anak, hak waris, dan lain-lain secara komprehensif diatur di dalamnya. Berbagai aturan tersebut pada umumnya merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, meskipun diikuti dan diperkuat oleh berbagai pendapat para ulama. Prinsip fundamental Al-Quran sebagai sumber hukum pertama Islam adalah kesetaraan, kebebasan, dan keseimbangan. Ketiga prinsip tersebut berlaku pada semua ranah kehidupan sosial, tak terkecuali dalam pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Sebagaimana contoh ketika seorang istri mengadu bahwa ia tidak lagi hidup dengan suaminya dan takut tidak dapat melayani suaminya sebagaimana patutnya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh perempuan itu untuk mengembalikan mas kawinnya dan menceraikannya. Peristiwa tersebut memberikan hak bahwa si perempuan menceraikan suaminya dengan ketentuan hukum yang disebut dengan khulu. Dalam kasus lain, dalam Al-Quran juga mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'dil rijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi kana bikulli syai'in 'alima. Dan bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Hal ini mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan berhak menerima kompensasi dari apa yang telah mereka ikhtiarkan. Namun, di balik prinsip keadilan yang ditawarkan oleh Al-Quran serta contoh indah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa konsep yang diantaranya mengajarkan adanya keseharusan seorang istri untuk tunduk dan bahkan mengamba pada suaminya. Dalam beberapa sumber, ajaran ini merujuk pada beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW yang telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub, dari Al-Qasim Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Abu Aufa. Ia berkata, tatkala Mu'ad datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi Muhammad SAW hingga beliau bersabda, apa-apaan ini ya Mu'ad? Mu'ad menjawab, aku pernah mendatangi Syam. Aku mendapatkan mereka sujud kepada para uskup dan komandan mereka. Maka aku ingin melakukannya terhadapmu.
Kalau saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh seorang istri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabbnya hingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami meminta untuk dilayani sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lantas, benarkah matan hadis ini mengandung unsur penghambaan seorang istri kepada suami? Bila dikaji lebih lanjut, kata sujud bisa dimaknai dua macam. Yang pertama adalah sujud yang hanya ditujukan kepada Allah saja. Dan yang kedua, sujud sebagai penghormatan yang diperbolehkan untuk selain Allah. Sebagaimana malaikat sujud dengan tunduk dan tawaduk kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai imam karena dia adalah khalifah Allah. Perintah sujud pada suami yang disebutkan adalah mengandung maksud bahwa wajib bagi seorang istri mempunyai ketaatan yang sangat tinggi kepada suami. Sebab syariat menetapkan seorang suami memiliki hak yang sangat besar terhadap istrinya dan sulit ditegakkan hanya bersujud kepada selain Allah. Nah, yang kedua adalah membahas otonomi perempuan dalam hal beribadah dan hal puasa sunnah. Hadis tentang wajibnya istri meminta izin kepada suami adalah riwayat Al-Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya, dan tidak boleh mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya, dan suatu yang ia infakkan tanpa seizinnya maka setengahnya harus dikembalikan kepada suaminya. Adapun asbab al-wurud secara makro, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut yaitu merujuk pada fenomena yang dominan dalam masyarakat Jazirah Arab pada masa pra-Islam ataupun masa Islam. Masa pra-Islam disebut dengan masa jahiliyah. Di mata orang-orang jahiliyah, perempuan menempati urutan nomor 2 setelah laki-laki dalam strata kehidupan sosial. Hal ini dapat dilihat pada kebiasaan orang jahiliyah dalam memperlakukan perempuan. Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal undang-undang. Perempuan pada masa jahiliyah dipersepsikan sebagai harta benda yang bisa diperjualbelikan. Menurut tradisi ini, perempuan tidak memiliki hak talak atau cerai. Perempuan tidak memiliki hak waris. Perempuan juga tidak memiliki hak memelihara, serta perempuan juga tidak memiliki hak membelanjakan hartanya dan memelihara darinya hidupnya. Adapun asbab al-wurud hadis secara mikro, yakni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Al-Hakim dari Abi Sa'id. Dia berkata, pada suatu hari ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kami, suaminya, waktu itu kebetulan berada di sisi Nabi. Wanita ini berkata, "Wahai ya Rasulullah, sesungguhnya
suami saya yaitu Sofwan bin Al-Mu'attal suka memukuli saya ketika saya sholat dan menyuruh saya untuk membatalkan puasa ketika akan puasa sunnah. Dia juga sering terlambat sholat subuhnya sampai terbit matahari. Namun ternyata ketika hal itu diadukan suaminya yang bernama Sofwan tersebut ada di samping. Beliau bertanya kepada Sofwan, "Ya Rasulullah, sebenarnya saya memukuli istriku ketika dia sholat dia terlalu lama. Dia suka membaca 2 surat Al-Quran." Maka Nabi berkata, "Sebenarnya seandainya ia ketika sholatnya membaca 1 surat saja itu sudah." Kemudian mengapa saya Sofwan menyuruhnya berbuka puasa? Sebab ia suka berpergian dan suka berpuasa sunnah. Sementara saya masih muda dan saya tidak bisa atau kuat menahan gejolak. Maka Nabi berkata, hendaknya seorang istri tidak berpuasa sunnah. Dan dalam redaksi Imam Ahmad mengatakan, janganlah sekali-kali istri kalian berpuasa kecuali atas izin suaminya. Lalu mengapa saya Sofwan tidak sholat pada waktu subuh kecuali jika hampir terbit matahari? Karena saya tidak bisa bangun pagi kecuali jika matahari sudah terbit. Maka Nabi berkata, apabila kamu bangun maka sholat. Imam An-Nawawi berpendapat puasa di sini mencakup puasa tatawuf dan puasa yang tidak terikat oleh waktu tertentu. Dan pelarangan ini termasuk pengharapan, sebagaimana ashab kami menegaskan hal itu. Alasannya adalah suami mempunyai hak bersenang-senang dengan istrinya setiap hari, dan hak tersebut harus dipenuhi secara langsung dan tidak boleh ditunda karena adanya amalan sunnah maupun amalan wajib. Dengan demikian dapat dimengerti sesungguhnya hak suami terhadap istri lebih penting daripada kebaikan-kebaikan ibadah sunnah atau tawatuk, sebab menunaikan hak suami hukumnya wajib, dan sesuatu yang wajib harus lebih diutamakan daripada ibadah sunnah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.